Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Aprili Putri. Dan saya Afifah Nurafianti. Kami berasal dari kelompok SAPI, yaitu somatik, auditori, visual, dan intelektual. Di tugas mata kuliah model pembelajaran IPA SD yang dibimbing oleh Ibu Resti Yektiastuti MPD. Kesempatan kali ini kita akan menampilkan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran SAPI. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oh baik, hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Oh baik, semuanya sehat ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan tepuk semangat. Biar pembelajaran hari ini diawali dengan rasa semangat. Apakah semuanya siap? Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Keren. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah ada yang masih ingat pembelajaran pada minggu sebelumnya? Oke, Aisyah silakan. Nah, betul. Jadi pada minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis hewan. Nah, pada kesempatan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Nah, sekarang Ibu akan membahas materi pada hari ini, yaitu bagian tumbuhan dan fungsinya. Mari kita mulai. Kita buka materinya ya. Bagian tumbuhan dan fungsinya yang pertama ada akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang sangat penting. Akar berada di dalam tanah. Fungsi atau kegunaan akar adalah sebagai berikut. Menancapkan tumbuhan ke dalam tanah, menyerap air dan mineral dari dalam tanah, dan sebagai tempat menyimpan makanan, misalnya pada tanaman wortel, lobak, dan ubi kayu. Selanjutnya, ada batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang mempunyai kegunaan, yaitu sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah, sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, dan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada ketela rambat dan sagu. Selanjutnya ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Daun biasanya berwarna hijau. Ada daun yang juga yang berwarna hijau muda. Ada yang berwarna hijau tua, ada pula daun yang tidak berwarna hijau, misalnya daun pada tanaman puring. Fungsi atau kegunaan daun ialah untuk melakukan pernapasan, sebagai tempat pembuatan makanan, dan juga tempat terjadinya penguapan. Selanjutnya, ada bunga. Bunga pada tumbuhan berbagai macam bentuk dan warnanya. Ada bunga yang berwarna putih, kuning, merah, dan ungu. Fungsi atau kegunaan bunga adalah sebagai alat berkembang biak. Dan yang terakhir, ada buah dan biji. Buah ada yang berdaging, contohnya mangga dan apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Biji merupakan hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Fungsi buah, ia sebagai tempat menyimpan makanan dan juga membungkus dan melindungi biji. Biji berfungsi untuk sebagai alat perkembangbiakan utama, yaitu secara generatif, sebagai pembentuk individu baru dan dapat sebagai sumber makanan. Nah, itulah materinya. Setelah ditampilkan materi,
Ibu akan menampilkan video yang berkaitan dengan materi pembelajaran kali ini. Ini dia videonya. Mari kita setel ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tubuh tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Berikut ini adalah bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah, memperkokoh tumbuhan, alat pernafasan seperti pada pohon bakau, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada pohon singkong. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang berfungsi sebagai alat pengangkut air dan zat makanan dari tanah ke daun atau sebaliknya, menopang tumbuh-tumbuhan, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan sagu dan tebu. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau fotosintesis, sebagai alat pernafasan tumbuhan, dan sebagai tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan luar. Bagian tumbuhan yang keenam adalah biji. Biji berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru dan tempat menyimpan cadangan makanan. Itulah beberapa bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Semoga bisa dipahami. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf dan sampai jumpa lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Nah, di sini Ibu sudah membawa bagian tumbuhan yang asli. Teman-teman bisa maju ke depan untuk melihat-lihat dan boleh ditanyakan bagi yang belum paham. Nah, sekarang Ibu sudah punya contoh buah. Di sini ada buah apa? Buah apa, Bu? Buah pisang. Nah, dan ini adalah contoh tumbuhan yang diantaranya ada akar, ada batang, ada daun. Iya, betul, ada daun. Dan ini ada biji. Ini bunganya. Nah, semua ini adalah bagian-bagian yang terdapat pada tumbuhan. Teman-teman, sekarang kalian bisa ke tempat kalian masing-masing ya. Nah, sekarang Ibu juga akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nama kelompoknya sesuai dengan nama bagian tumbuhan. Di bangku barisan pertama, yaitu kelompok daun. Di bangku barisan kedua, yaitu kelompok batang. Bangku barisan ketiga yaitu bunga, bangku barisan keempat akar, dan yang terakhir bangku barisan kelima yaitu kelompok biji. Jadi, setiap kelompok diminta untuk mengamati tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Kemudian kalian sebutkan fungsinya dan juga kalian gambar ya bagian tumbuhan yang sesuai dengan nama kelompok kalian. Setelah itu jangan lupa tulis di buku masing-masing ya. Oke, siap? Sekarang kalian dipersilakan untuk keluar kelas dan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing ya. Oke, apakah semuanya sudah selesai? Nah, boleh dipanggil teman-temannya yang masih ada di luar kelas untuk kembali ke kelasnya, karena kita akan lanjut ke sesi diskusi. Semuanya sudah masuk ke kelas? Oke, baik. Kepada kelompok yang sudah siap untuk presentasi, silahkan maju ke depan kelas. Oke, dimulai dari kelompok bunga nih. Kepada kelompok lainnya, tolong diperhatikan, dan jika nanti ada yang ingin ditanyakan boleh di akhir diskusi. Oke, baiklah. Jadi semua kelompok sudah presentasi. Kalian hebat-hebat karena tadi bagian-bagian tumbuhannya sudah lengkap dan juga fungsi-fungsinya juga sudah lengkap, dan gambar-gambar bagi tumbuhannya juga bagus-bagus. Dan tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Nah, nah, sekarang masing-masing dari kalian siapkan buku tulisnya. Di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa soal. Coba lihat papan tulisnya. Oke. Nah,
Di papan tulis, Ibu sudah menyiapkan soal-soal. Jadi kalian kerjakan di buku tulis kalian. Nanti jika sudah selesai, boleh dikumpulkan ke depan di sini. Baik, jika teman-teman semuanya sudah selesai dalam mengerjakan soal latihan, karena kita sudah di akhir pembelajaran, mari kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Oke, seru ya. Nah, jangan lupa belajar lagi ya, karena kita akan membahas lebih dalam lagi seputar tumbuhan di pertemuan selanjutnya. Nah, sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jadi, model pembelajaran Safi ialah model yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, penyampaian. Yang ketiga, pelatihan. Dan yang terakhir, tahap penyampaian hasil. Dan di proses pembelajarannya berkaitan erat dengan 4 aspek sesuai dengan singkatannya, yakni somatik, audio, visual, intelektual. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.